meninggal luka. Ini menjadi catatan kami semua sebelum pertandingan. Nah, begitu ada surat, Panpel ini datang ke Polres, Pak. Sependapat untuk mengusulkan ini diatur dalam perkap, bukan PKS. Jadi saya perlu sampaikan pada teman-teman semua bahwa anggota TGIPF sudah kembali semua ke Jakarta, sudah mengumpulkan fakta-fakta, sudah membawa bukti-bukti, sudah mengumpulkan beberapa CCTV yang penting, sudah membaca seluruh SOP, ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan hampir dapat disimpulkan banyak hal yang sudah ada tetapi tidak dijalankan. Banyak hal yang sudah ada tapi tidak dijalankan. Dan banyak hal kita membenarkan hal-hal yang sebetulnya itu tidak tepat. Misalnya saja tadi kami juga memanggil, jadi hari ini kami memanggil pihak-pihak yang bisa kita minta konfirmasi dari apa yang sudah kita baca. Gapnya kita baca lagi. Misalnya saja pesepak bola. Hari ini tadi ada asosiasi pesepak bola profesional datang ya. Ternyata mereka mengatakan selama ini diamankan dengan barakuda. Itu tidak tepat sebetulnya. Yang harus diberikan itu adalah rasa aman dan membangun budaya sportivitas. Tapi sebetulnya itu sudah ada sebetulnya dari ketentuan FIFA, tidak dijalankan ya. Kemudian juga misalnya saja ada ketentuan mengenai SOP dari Panpelnya seperti apa. Itu sudah ada. Ada informasi Panpel mengatakan bahwa ketentuan FIFA tidak boleh pakai gas air mata. Itu sudah disampaikan menurut mereka. Ya. Tetapi entah mengapa itu terjadi seperti itu. Ada pintu yang gedungnya itu dibangun. Ini gedung-gedung stadion banyak dibangun menurut tadi kajian teman-teman. Gedungnya dibangun dalam suasana tahun 1970-an, 1980-an. Suasananya. Pada masa itu jumlah penduduk Indonesia belum sebanyak sekarang. Pada masa itu kebutuhan atau keinginan masyarakat menggunakan stadion belum seperti sekarang. Bangkunya masih panjang seperti itu, ada tempat berdiri, pintunya seperti penjara, ya, sliding, dan biasanya adalah kalau panitia pelaksana yang benar itu barikade harus diminta bongkar. Tapi entah mengapa pintunya itu tidak diberikan kunci, dari pemerintah setempat kepada panitia pelaksana, sehingga kalau ada apa-apa itu harusnya di sliding, dibuka. Tetapi adalah pintunya ada panjang begitu, kemudian ada seperti di penjara begitu, dan yang dibuka hanya beberapa bukan sekat, terali. Ada semacam pintu lagi di dalamnya begitu ya. Hanya itu yang dibuka. Jadi pintunya itu sangat sempit. Dan foto yang tadi kami sudah dianalisis adalah dari pintu keluar, jadi dari atas tribun itu keluar, itu curam sekali. Dalam keadaan normal pun orang tidak bisa cepat, ya, tidak bisa cepat. Tetapi itu dibiarkan, dan menurut hemat kami stadion-stadion seperti itu harus sudah dibongkar, dirubah. Misalnya saja sekarang adalah era crowd-nya ini adalah kerumunan yang dibentuk oleh sosial media. Jadi kalaupun jumlah penonton itu dikurangi, ya, ketentuan dikurangi demi keamanan, penonton yang di dalam itu bisa memberitahu pada teman-temannya dalam waktu segera bahwa lapangan kosong, sehingga ini mengundang yang lain untuk datang masuk ke dalam. Karena beberapa menit sebelum pertandingan selesai biasanya pintu dibuka. Ya, jadi ini suasana ini seperti ini yang masih terjadi, dan hari ini kami mengkonfirmasi gapnya, kami periksa. Ada gap misalnya yang lain. Gap yang lain misalnya adalah ada surat dari Kapolres yang mengatakan, yang meminta agar dilaksanakan sore hari, ya. Terus kemudian diminta oleh PT LIB agar dilakukan pada malam hari. Kalau memang itu ditolak, mengapa polisi kalah? Mengapa Polres kalah? Ya, mengapa Polres kalah dan harus tetap dijalankan pada malam hari? Kami bicara dengan para atlet, dan para atlet mengatakan sangat tidak nyaman bertarung mulai setengah 10 malam misalnya. Kalau kemarin kan tidak, jam setengah 10 malam. Tapi banyak sekali hal-hal seperti ini dilakukan setengah 10 malam. Nah, tadi kami juga mendengar ada yang mengatakan mungkin itu salah satunya adalah mengakomodir, mungkin ya kemungkinan ya, mengakomodir iklan rokok yang baru mulai diizinkan keluar setengah 10 malam.
Ya, misalnya seperti itu. Jadi kalau mau bicara perubahan, ini perubahan semuanya ini. Semuanya harus berubah ini, ya. Sikap mental sportivitas stadionnya harus berubah, keselamatan dan kenyamanan penonton itu penting. Atlet cara mengamankannya bukan semata-mata adalah barakuda, rantis itu, kendaraan perintis itu, tetapi adalah lebih kepada keselamatan, kenyamanan budaya di mana orang saling menghormati satu sama lain. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya tuan rumahnya, ya kita melawan tuan rumah, selalu tuan rumah harus menang, maka Barcelona pun berhadapan dengan tim lokal pasti harus menang. Si pemain lokalnya ini, tim lokal. Jadi akhirnya adalah yang dikedepankan dulu, yang penting menang. Ya, dan ini menimbulkan semuanya jadi tumpang tindih semuanya. Komnas mengatakan bahwa mereka bukan lembaga yang bisa investigasi, hanya untuk kepentingan pengawasan polisi. Nah, jadi kami juga mempertanyakan mengapa ada seperti ini. Ada indikasi-indikasi, ya misalnya kenapa jadinya malam itu juga. Kemungkinan besar di situ ada pihak tertentu yang mempunyai kekuatan untuk mengatur tetap menjadi malam hari. Itu pihak tertentunya dari mana, Prof? Apakah dari luar ataukah dari LIB? Saya atau belum bisa, polisi, gitu, Prof? kita belum bisa sebutkan, walaupun saudara-saudara sudah bisa mencium. Tapi akan dipanggil berarti nanti ya, Prof? Ya, kita akan panggil semua. LIB PT LIB akan datang, akan kita minta, PSSI akan dipanggil besok, ya, dan sejumlah pihak yang terkait dengan ini semua. Kita akan klarifikasi. Terkait dengan temuan gas air mata ya, selongsong gas air mata, apakah sudah diteliti gitu kan kandungan kimia tersebut, karena korban juga mengalami mata dari hitam menjadi merah gitu. Ya, Dengan betul. polisi juga mengatakan kadaluarsa ya. Betul. Ini sedang dibahas di dalam. Jadi memang ada korban yang hari itu dia pulang tidak merasakan apa-apa, tapi besoknya dimulai dengan hitam. Setelah itu baru kemudian matanya, menurut dokter perlu waktu sebulan untuk kembali normal. Itu pun kalau bisa normal, begitu ya. Dan salah satu kecurigaan kami memang adalah daluarsa, dan itu sudah dibawa ke laboratorium, semuanya diperiksa. Itu adalah penyimpangan, tentu itu adalah pelanggaran. Karena gas air mata itu, ingat ini adalah kalau kepolisian itu adalah sekarang ini namanya bukan military police, bukan polisi yang berbasiskan militer, tapi ini adalah civilian police. Nah, maka polisi itu pun juga di tangan kanannya adalah kitab HAM. Jadi bukan senjata untuk mematikan, tetapi adalah senjata untuk melumpuhkan supaya tidak menimbulkan agresivitas. Yang terjadi adalah justru mematikan.